cek. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali pada raya yang kedua ini. Kerinduan kita agar porsi berkat yang sama akan kita terima pada siang hari ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita masuk ruang Maha Kudusnya dengan darah anak domba yang sudah dicurahkan buat kita. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Dengan darah anak domba, amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Sebab namamu kudus,
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kita layak Bapak Ibu untuk masuk ke hadirat-Nya, karena Dia sudah kuduskan kita dengan kuasa darah-Nya. Haleluya. Amin Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, ku sembah-Mu. Haleluya. Amin Yesus. Ku menyembah-Mu. Ku sembah. Amin. Sebab hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang kudus Tuhan. Oh, ku menyembah. Haleluya. Oh, ku menyembah-Mu. Haleluya. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Amin Tuhan. Ini kami hadir dengan hati yang penuh penyembahan kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, darah-Mu sudah sucikan kami. Darah-Mu sudah tebus hidup kami. Dan kami menjadi anak-anak yang luar biasa pada hari ini. Nama-Mu kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab nama-Mu kudus. Sebab nama-Mu kudus. Kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus. Penebus kami, Allah yang sudah layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh syukur Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Hari ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Dan kami akan mulai ibadah ini Tuhan dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang sudah bangkit. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Allah bangkit. Mari kita bersorak buat Dia. Amin. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Haleluya.
kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yes, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Hei, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, Amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Yeay, amin. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama. Bangkit, bernyanyilah. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Haleluya. Oleh darah Yesus kita sudah dibebaskan. Kita menang oleh karena kuasa-Nya. Amin. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Sekarang telah tiba, yes, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilempar banyak para pendakwa kita. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak domba, oleh
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih keras lagi. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena darah-Mu, kami tidak berdiri di sini tempat sekarang ini, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, kita bisa punya pengharapan. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Ya, haleluya Yesus. Darah-Mu Terima kasih Tuhan. menyucikan, Terima kasih. pulihkan hatiku. Haleluya Yesus. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau sumber pengharapanku Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh glory, glory Yesus. Berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Amin, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
Kami bersyukur Tuhan, karena salib-Mu segala-galanya bagi kami. Salib-Mu berkuasa, kami bersyukur. Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami. Firman-Mu segala-galanya bagi kami Tuhan. Pada siang hari ini kami mau menikmati jamahan-Mu. Kami mau menikmati kuasa dari persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang sebentar akan kami makan dan kami minum. Persiapkan hati kami lewat firman-Mu, agar lewat firman Tuhan kami dapat menghidupi apa yang Kau mau dalam hidup kami hari-hari ini. Bahkan ketika kami akan mengakhiri tahun 2021 ini dan akan mengawali tahun 2022. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang akan menghantar hidup kami, menghantar perjalanan hidup kami. Dan Tuhan, kami mau percayakan sepenuhnya hanya di dalam Engkau. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Siang hari ini, tema yang saya ambil adalah mengerjakan visi Tuhan dengan setia di tengah-tengah masa yang sulit. Tadi pagi temanya adalah dampak dari pembenaran. Tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saudara-saudara, 26 hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru, ya, 2022. Nah, tentu ada banyak hal yang sedang menjadi pergulatan dalam setiap kehidupan kita. Ya, baik dalam kehidupan gereja ini, dalam kehidupan rumah tangga saudara, dalam kehidupan bisnis saudara. Itu yang sedang kita geluti bersama-sama. Satu hal yang Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama mengerjakan visi Tuhan dengan setia di tengah-tengah masa sulit. Seorang bernama Bill Lauren, dia berkata seperti ini. Visi adalah, perhatikan, melihat sesuatu yang mau Allah lakukan. Coba saudara perhatikan, visi adalah melihat sesuatu yang Allah mau lakukan. Saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya G. Oswald Sanders, dia berkata seperti ini. Visi adalah gambaran yang jelas mengenai apa yang Allah mau sekumpulan orang, saudara, untuk menjadi atau melakukan. Wow. Jadi yang pertama tadi Bill Lauren berkata melihat sesuatu yang mau Allah lakukan. Ini tidak hanya untuk Bill Lauren, tidak hanya untuk G. Oswald Sanders, tetapi juga untuk setiap orang yang percaya. Maka saya katakan 26 hari lagi kita akan masuk tahun 2022. Nah, pertanyaannya, apakah saudara dan saya ini sedang hidup di dalam visi Tuhan? Ya, saya berdoa supaya setiap saudara adalah orang yang hidup di dalam visi Tuhan. Saudara mampu melihat sesuatu yang mau Allah lakukan dalam pelayananmu, dalam gereja ini, dalam bisnismu ke depan. Engkau melihat sesuatu yang mau Allah lakukan. Yang kedua dikatakan, ya, Oswald dia berkata, visi adalah gambaran yang jelas mengenai apa yang Allah mau sekumpulan orang untuk menjadi atau melakukan. Nah, saya berdoa hari-hari ini sebelum saudara dan saya mengakhiri tahun 2021. Kita akan bersama-sama. Ya, saya berdoa sebagai seorang hamba Tuhan.
Supaya setiap saudara mampu melihat sesuatu yang Allah mau kerjakan dalam gereja ini. Melihat sesuatu yang Allah mau kerjakan untuk rumah tangga saudara masing-masing. Melihat sesuatu yang Allah mau kerjakan untuk usaha pekerjaan saudara masing-masing. Mampu melihat sesuatu yang Allah mau lakukan untuk masa depan saudara dan saya. Saudara-saudara, visi yang Tuhan taruh dalam hati seseorang itu spesifik, jelas. Ya, saudara-saudara, visi Tuhan itu menantang dan merangsang untuk segera diwujudkan di dalam tindakan. Yang berikutnya dikatakan, visi Tuhan itu menantang dan merangsang untuk segera diwujudkan di dalam tindakan. Artinya apa? Saudara-saudara, saudara itu terpacu. Ya, saudara terpacu, saya terpacu untuk melakukan sesuatu yang Allah mau untuk kita bisa melakukannya. Ya, jadi kalau kita sedang mau melakukan sesuatu, terangsang sesuatu yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita, wow, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Artinya hidup kita itu ada tujuan yang jelas, bukan tanpa sebuah tujuan. Saudara dan saya dipanggil hidup ini ada satu tujuan Tuhan yang jelas. Bukan tidak jelas, bukan kabur. Panggilan Tuhan dalam hidup kita itu jelas, itu spesifik. Tentu cakupannya luas, tapi satu persatu setiap kita berbeda. Tapi paling tidak, salah satu panggilan Tuhan yang jelas dalam hidup kita adalah untuk diselamatkan. Ya, saudara-saudara, berawal dari visi yang Tuhan berikan taruh di dalam hati. Ya, Nehemia. Pasal yang kedua, ayat 12 dan 17. Alkitab berkata, "Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem." Perhatikan, yang diberikan Allahku di dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Berikutnya, ayat 17, "Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela." Saudara, lewat kebenaran firman ini berawal dari visi yang Tuhan taruh, Tuhan berikan di dalam hati Nehemia. Ketika dia melihat Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan, pintu-pintu gerbangnya terbakar. Ya, tembok Yerusalem juga hancur. Tuhan berikan sesuatu di dalam hati daripada Nehemia secara spesifik. Itu visi, saudara. Tuhan taruh dalam hati Nehemia apa yang Tuhan inginkan untuk Nehemia dan orang-orang di sekitarnya melakukan sesuatu yang Tuhan ingin untuk dia kerjakan. Yang luar biasa bukan pada saat dalam kondisi yang lagi happy, ya, tetapi justru pada saat dalam kondisi yang tercela, dalam kondisi kesukaran yang besar. Alkitab berkata, Tuhan taruh visi itu dalam hati Nehemia. Dalam kondisi yang kurang baik, Tuhan taruh visi itu dalam hati Nehemia. Tidak ubahnya dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saudara, semua kita bergumul, ya, berkaitan tentang COVID. Ya, Natal juga sebentar kita sudah masuk level yang ketiga. PPKM ditekankan sungguh-sungguh supaya tidak terjadi ledakan-ledakan yang baru. Itu baik supaya kita dapat menyikapi dengan bijak.
dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Pembatasan-pembatasan itu untuk kebaikan kita bersama. Beda situasinya ketika tidak ada PPKM, ketika tidak ada virus corona, beda. Ya, Natal mau dihadiri siapa saja, beda. Tetapi saudara, kita harus menyikapi dengan bijak. Kenapa harus ada pembatasan jumlah dan sebagainya? Itu untuk kebaikan kita bersama. Nah, yang luar biasa dalam kondisi yang tidak baik sekalipun Tuhan bisa taruh visi itu dalam hati kita. Tuhan bisa taruh kemauannya itu di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, ketika dalam kondisi yang kurang baik, ini hebatnya Tuhan, saudara. Bukan pada saat dalam kondisi happy-happy, bukan dalam kondisi yang senang-senang, tetapi justru ketika Nehemia punya beban yang begitu berat, ketika Yerusalem dalam kondisi yang tidak baik, justru Tuhan taruh visi itu di dalam hati Nehemia. Nah, saya berdoa, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik sekalipun, Tuhan bisa taruh visi itu, ya saudara-saudara, di dalam hatimu masing-masing. Simple, melihat sesuatu yang mau Allah lakukan, itu visi. Ya, melihat sesuatu yang Allah mau lakukan. Ya, berarti dibutuhkan kepekaan, benar dibutuhkan kepekaan. Jangan hidup, saudara-saudara, di luar visi Tuhan. Supaya ya ada bagian pekerjaan, ya pelayanan yang bisa kita kerjakan, dan saudara dan saya bukan jadi penonton yang pasif. Jangan hidup di luar visi Tuhan, supaya ada bagian pekerjaan pelayanan yang bisa kita kerjakan, bukan jadi penonton yang pasif. Saudara-saudara, jadi ada penonton yang pasif, tapi ada penonton yang aktif. Maksud saya adalah penonton yang aktif itu dia bisa menyemangati, membesarkan hati seorang atlet yang mungkin sudah dalam kondisi lelah, lemah, mungkin jatuh. Tetapi ada penonton-penonton yang lewat sorak-sorenya, kata-katanya, pesan-pesannya, tiba-tiba bisa membangunkan, membangkitkan atlet yang sedang jatuh, yang sedang dalam kondisi lemah, tetapi muncul semangat yang baru dan dia mulai bergerak lebih lagi dan dia bisa keluar jadi pemenang. Tapi penonton yang pasif, dia nyorakin, tidak membesarkan hati, tapi justru melemahkan seorang atlet yang sedang bertanding. Ya, dia tidak menyemangati tapi meruntuhkan semangat seorang atlet. Kiranya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Semua kita sedang dalam pertandingan, saudara. Pertandingan dalam hidup ini. Yang Tuhan mau, ayo saudara-saudara, jangan hidup di luar visi Tuhan. Supaya ada bagian yang bisa saudara kerjakan. Ya, baik di tempat ini, di gereja ini, di rumah tangga saudara, di pekerjaan saudara. Ya, dimanapun engkau berada, ketika engkau hidup dalam visinya Tuhan, berarti ada sesuatu yang Tuhan Allah mau engkau mengerjakan. Dan jadilah penonton yang aktif. Ketika melihat temanmu lemah, kasih semangat supaya dia bisa bangkit. Tidak sebaliknya, justru kata-kata kita, sorakan kita, melemahkan, menjatuhkan. Tapi besarkan hati seseorang yang kelihatan sudah tidak ada harapan untuk bisa menang. Tetapi ketika muncul sebuah kata-kata penyemangat, tiba-tiba ada kekuatan baru, dia bisa bangkit dan bisa menyelesaikan sampai garis finish. Ayo saudara-saudara, Nehemia pasal yang kedua, ayat 19 sampai yang ke-20. Alkitab berkata, ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon pelayan itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apakah kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit. Ini jawaban Nehemia. Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Perhatikan saudara, garis merah itu. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak
dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ya, itu bedanya. Orang yang hidup di dalam visi Tuhan, ada bagian pekerjaan yang dia bisa kerjakan. Tapi orang yang tidak hidup di dalam visi Tuhan, tak ada bagian yang dia bisa kerjakan. Diingat saja tidak. Tentu itu bukan tujuan akhir hidup kita. Tujuan akhir hidup kita adalah sampai akhir hidup kita bisa mengerjakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan sekaligus sesuatu yang berkenan kepada Allah. Walaupun takarannya berbeda-beda, tetapi ada nilai-nilai ilahi yang saudara dan saya bisa lakukan untuk Tuhan dimanapun itu berada, saudara. Karena apa? Tuhan kasih visi dalam diri kita. Tadi visi dikatakan melihat sesuatu yang Allah mau lakukan. Saudara melihat sesuatu yang Allah mau lakukan tidak hanya di tempat ini. Di jalan mungkin. Tuhan mau engkau melakukan sesuatu untuk orang lain. Di rumah sakit mungkin. Tiba-tiba Tuhan gerakkan untuk engkau melakukan sesuatu untuk orang lain. Tiba-tiba muncul visi-visi yang baru yang Tuhan lahirkan. Sama seperti seorang ibu yang sedang hamil 9 bulan 10 hari. Waktunya melahirkan. Ya, melahirkan generasi yang baru. Saya berdoa di tempat ini pun, setiap saudara kiranya melahirkan visi-visi yang baru, yang dari Tuhan. Artinya ada sesuatu yang jelas yang saudara dan saya lakukan. Ada bagian yang bisa kita kerjakan. Tentu beda-beda, saudara. Takarannya beda-beda. Tapi kalau dalam setiap hidup jemaat Tuhan, ada sesuatu yang bisa engkau kerjakan, yang Tuhan mau. Saya yakin, kemarin minggu kita memuji Tuhan, ada kebangkitan. Ya di tempat ini, ada kebangkitan besar di gereja ini. Iya dan amin. Ketika setiap jemaat ya melahirkan visi-visi yang baru. Ada sesuatu yang kau kerjakan, ada sesuatu yang kau kerjakan secara terus menerus. Ada dinamika yang engkau kerjakan di tempat ini. Di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, dimanapun engkau berada. Tiba-tiba muncul visi-visi yang baru. Kalau itu yang terjadi, enggak heran terjadi sebuah terobosan-terobosan yang sangat dahsyat di gereja ini. Saudara, kita enggak berhenti puas dengan gedung yang bagus. Tapi adakah saudara dan saya punya kerinduan untuk begitu banyak lahirnya visi Tuhan? Engkau bisa berbuat banyak untuk Tuhan di tempat ini. Amin. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, engkau bisa berbuat banyak untuk Tuhan. Amin. Karena apa? Karena ada visi. Nah, coba saudara lihat. Amsal pasal yang ke-29 ayat 18. Ya, dikatakan bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Nah, kata wahyu ini dalam terjemahan yang lain juga berkata, coba saudara diklik lagi, ya perhatikan, bila tidak ada visi, rakyat dibiarkan tak terkendali. Tadi yang pertama, bila tidak ada wahyu menjadi liar rakyat. Bila tidak ada visi, rakyat dibiarkan tak terkendali. Artinya apa saudara? Ya, betapa sangat pentingnya kita hidup dan berjalan di dalam visinya Tuhan. Supaya kita ini enggak liar, menjadi pribadi yang liar. Ya, menjadi pribadi yang enggak bisa dikendalikan. Tetapi ketika kita hidup dalam visi Tuhan, artinya hidup kita sedang dikendalikan, diarahkan, difokuskan kepada apa yang Tuhan mau kita sedang kerjakan. Tentu kita tidak mau disebut menjadi pribadi yang liar dong, betul enggak? Tapi ketika Tuhan taruh dalam hidup kita visi Tuhan, kita sedang dikendalikan oleh Tuhan. Kita sedang diarahkan oleh Tuhan. Apa-apa yang akan engkau kerjakan sesuai dengan visinya Tuhan. Bukan visi pribadi, saudara. Ya, visinya Tuhan itu mendatangkan nilai kerajaan. Tapi kalau maksud manusia tidak mendatangkan nilai kerajaan.
Jadi betapa sangat pentingnya kita hidup dalam dan berjalan di dalam visi Tuhan. Siapapun kita, yang muda, yang tua, ayo tangkap apa yang jadi visi Tuhan. Mengakhiri tahun ini dan masuk tahun 2022. Apa sih? Ya, apa Tuhan? Nah, nanti akan kita lihat. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa mengerjakan visi dari Tuhan? Yang pertama, diawali dengan puasa dan doa. Loh, kenapa enggak doa dan puasa? Nah, saya ngikut yang Alkitab tuliskan. Ya, ternyata diawali dengan puasa dan doa. Diawali dengan puasa dan doa. Coba saudara lihat di dalam ayat yang ke Nehemia pasal yang pertama ayat yang ketiga. Alkitab berkata, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, perhatikan, ada dalam kesukaran yang besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Perhatikan kondisinya ya. Ketika aku dengar berita ini, perhatikan saudara apa yang dilakukan Nehemia. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Perhatikan kata berpuasa dan berdoa. Bagaimana kita bisa mengerjakan visi dari Tuhan? Diawali dengan puasa dan doa. Nehemia ketika melihat keadaan yang tidak menyenangkan, Yerusalem yang hancur, keadaan yang sangat tercela, dia berkabung, dia menangis, dia berpuasa, dia berdoa. Kalau saudara lihat runtutan cerita, alur cerita ini, dari situ kemudian Tuhan memberikan visi untuk Nehemia. Dimulai dari puasa dan doa. Saudara-saudara, dengan puasa dan doa, kita sedang masuk pada dimensi Allah yang jauh lebih luas. Perhatikan baik-baik ya. Dengan puasa dan doa, kita sedang masuk pada dimensi Allah yang jauh lebih luas. Ini luar biasa, bukan berarti sing penting enggak makan, enggak minum cukup. Oh bukan. Ya, saudara ketika puasa dan doa, tidak hanya berhenti enggak makan, enggak minum, cukup berhenti di situ enggak. Puasa dan doa, ada puasanya, ada doanya. Ya kalau bisa saya terjemahkan, mungkin saudara bisa memuji Tuhan, nyembah Tuhan, baca Alkitab, bla 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 bla. Ternyata itu membuka dimensi kuasa Tuhan yang jauh lebih luas lagi. Nanti kalau saudara lihat, perhatikan di dalam Alkitab, apa yang dialami Nehemia, wow itu dahsyat ketika diawali dengan puasa dan doa. Pertanyaannya penting, perlu enggak Pak? Saya katakan perlu. Ayo kita mengakhiri dan mengawali ya tahun ini, saudara. Ayo kita sama-sama, ya maupun secara serempak atau pribadi-pribadi, saudara puasa dan doa, minta supaya lahirnya visi daripada Tuhan dalam hidup saudara. Ya, memikirkan tentang masa depan pelayanan gereja ini, memikirkan tentang masa depan pelayanan seksi-seksi, memikirkan masa depan tentang kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita yang berada di dalam tantangan yang besar. Saudara dan saya tidak boleh hidup tidak di dalam visi Tuhan. Kalau engkau ingin melihat sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, mau tidak mau, saudara dan saya diajar sama Tuhan untuk mengawali dengan puasa dan doa. Nanti lihat, saudara dan saya akan melihat bagaimana Tuhan memperluas dimensinya di dalam kehidupan kita. Sekalipun sangat berisiko, pekerjaan tembok Yerusalem sangat berisiko. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Coba perhatikan saudara, bagi Tuhan
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara doakan dan pikirkan. Ada perluasan, ada dimensi ilahi yang sedang diperluas di dalam kehidupan orang yang sedang berpuasa dan berdoa. Tuhan mampu memperluas dimensinya. Wah, bukannya ini tadi saya katakan visi itu merangsang kita. Karena dimensinya makin diperluas oleh Tuhan. Coba saudara perhatikan, ketika itu terjadi dalam kehidupan pelayanan seksi, pasti akan merangsang saudara untuk bisa bekerja melakukan lebih lagi. Kenapa? Karena berpijak dari visi yang Tuhan taruh di dalam setiap seksi. Kan tidak asal jalan, tapi Tuhan mau, nak, kamu harus hidup dalam visi Tuhan, nak. Saudara-saudara yang berikutnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengerjakan visi dari Tuhan, siap untuk mewujudkan visi Tuhan. Yang kedua, siap untuk mewujudkan visi Tuhan. Ini perlu ada kesiapan, ada perencanaan, ada strategi yang matang untuk mewujudkan visi Tuhan. Pertanyaannya, apa sih yang dilakukan Nehemia? Dalam Nehemia pasal 2 ayat 18 dikatakan, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Sampai di situ aja. Kami siap untuk membangun, siap untuk mewujudkan visi Tuhan. Nehemia siap untuk membangun karena berawal dari visi yang Tuhan taruh dalam hati dia. Ya, siap untuk mewujudkan visi Tuhan. Sekali lagi, ada perlu kesiapan, ada perlu perencanaan, ada strategi yang matang untuk mewujudkan visi Tuhan. Kalau saudara perhatikan, ya, saudara-saudara, yang pertama apa yang dilakukan Nehemia? Nehemia dia minta restu dari raja. Dengan cepat saya akan bacakan ayat yang keempat, Nehemia pasal 2 sampai yang kelima. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nehemia minta restu dari raja. Yang kedua, saudara-saudara, ya, yang kedua, ada bukti legalitas. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ya. Dan sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balak-balak pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, untuk rumah yang akan kudiami, dan raja mengabulkan permintaanku itu, dan sebagainya. Ada bukti legalitas, juga Nehemia menyelidiki dengan seksama situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Nehemia pasal yang kedua ayat 13-15, karena waktu saudara nanti bisa baca di rumah. Ya, betapa pentingnya persiapan yang matang. Yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengerjakan visi dari Tuhan, bekerja dengan sekuat tenaga, bekerja dengan totalitas. Pasal 18 bagian terakhir dikatakan, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Perhatikan, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Bekerja dengan sekuat tenaga, bekerja dengan totalitas. Alkitab berkata, mengerjakan pekerjaan yang baik. Saudara mengerjakan pekerjaan yang baik, bukan mengerjakan pekerjaan yang tidak baik. Yang Tuhan berikan, visi yang Tuhan berikan adalah pekerjaan yang baik. Mengerjakan sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Pekerjaan yang mulia dari visi yang Tuhan taruh dalam hatimu. Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tuhan mau engkau memiliki roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar,
Untuk apa saudara? Untuk melayani, untuk mewujudkan visi yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Seorang bernama Chris Hansen, dia berkata, jangan takut hidup Anda akan berakhir. Takutlah kalau Anda tidak pernah untuk memulainya. Jangan takut untuk memulai sesuatu. Ya, percayalah. Kalau Tuhan kasih sesuatu dalam hidup saudara, untuk saudara lakukan. Lakukan. Dengan totalitas, saudara. Bekerja dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan visi itu. Saya yakin Tuhan mengasihi gereja ini. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi rumah tangga saudara. Tuhan mengasihi bisnis saudara. Tuhan mengasihi anak-anak saudara. Tuhan mengasihi studi masa depan anak-anak saudara. Amin saudaraku. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, hari ini kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Hamba berdoa secara khusus siang hari ini, agar Engkau menaruh visi-visimu dalam setiap hati para hamba-hambamu. Tuhan, Engkau taruh visi-visimu dalam setiap hati jemaatmu, yang tua, yang muda, yang anak-anak. Tuhan kiranya taruh visi itu dalam hidup mereka, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tahu apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa supaya hari ini Tuhan seterusnya, bahkan memasuki tahun yang baru, akan lahir visi-visi yang baru. Akan lahir visi-visi yang baru. Akan lahir visi-visi yang baru. Agar gereja ini, jemaatmu, dapat mengalami sebuah terobosan yang luar biasa. Justru di tengah-tengah masa yang tidak mudah. Masa-masa pandemi, masa-masa sulit. Tidak menyurutkan kami untuk bisa bekerja melayani, bahkan apapun yang kami kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan totalitas di dalam nama Yesus Kristus. Metrekan firman-Mu dalam setiap hati umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami berdoa, Engkau segarkan hidup kami, segarkan visi-Mu dalam setiap kami. Demi nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Lukas. Agar supaya saat ini kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Karena apa? Karena betapa pentingnya perjamuan Tuhan. Kita sudah dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan tentang visi. Mari kita akan kerjakan bersama-sama dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang saat ini belum mengambil hosti dan anggur, bisa angkat tangan. Nanti akan dilayani oleh Bapak Majelis. Sudah semua ya? Ya, mari kita akan sama-sama menyerahkan perjamuan Tuhan ini. Kita berdoa agar Tuhan sendiri yang akan memberkati perjamuan Tuhan pada saat ini. Saya minta nanti Pak Ferry akan mendampingi saya. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa yang telah ditujukan kepada kita. Dia rela mati di atas kayu salib demi kita manusia yang berdosa.
Firman Tuhan berkata demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Mari saudara-saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama memakannya. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan angkat tinggi-tinggi cawan anggur yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya bersama, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menjadi bahagian di dalam kehidupan kami.
tidak sekedar roti dan anggur yang kami nikmati pada siang hari ini, tapi adalah bagian yang penting dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus menyatu dalam hidup kami, tinggal dan menguasai setiap gerak langkah hidup kami. Amin. Sehingga kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Amin. Yang tentunya akan membawa perubahan-perubahan dan pengaruh-pengaruh yang besar bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau sudah berikan tubuh dan darah-Mu tercurah supaya kami yang berdosa ini, kami yang tidak layak ini, Engkau telah ampuni dan Engkau layakkan kami. Amin. Amin. Bahkan Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-Mu, sehingga kami berhak menerima warisan sorgawi yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, perjamuan Tuhan pada siang hari ini bukan sekedar acara seremonial buat kami, tapi seperti firman Tuhan, agar ini menjadi peringatan terus-menerus dalam hidup kami, bahwa Engkau sudah mati, bahwa Engkau sudah berkorban untuk keselamatan kami. Kami ada siang hari ini karena pengorbanan-Mu, dan kami akan terus memperingati karya agung ini melekat dan membekas di dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah terima berkat dalam perjamuan Tuhan pada siang hari ini. Dan kami percaya perjamuan Tuhan ini, tubuh dan darah-Mu, yang ada lambang dari pengorbanan, bahkan lambang Engkau sendiri yang sudah menyatu dengan kami, akan menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, kami syukuri perjamuan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, terus dukung dalam doa untuk pelaksanaan baptisan air ya pada hari Minggu yang akan datang ya, atas ke-12 saudara kita supaya bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama, sambil mengingatkan orang tua kalau anak-anaknya ikut dalam baptisan air ya, supaya tolong dipersiapkan. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang di ibadah di tempat ini. Kalau ada, dipersilahkan kesediaannya untuk bisa bangkit berdiri, nanti biar Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Puji Tuhan, ya, selamat datang, Tuhan berkati. Ya, kita kasih aplaus. Sebentar ya, bisa tetap berdiri, Pak Seno, Pak Beni. Ya, puji nama Tuhan. Ya, yang di bawah, yang di atas ada? Yang di atas? Tidak ada ya. Oke, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, kiranya saudara diberkati dalam peribadahan di gereja di tempat ini. Kalau toh misalnya kalau belum berjemaat kemana-mana di Kudus, silahkan saudara bisa mampir lagi beribadah di tempat ini. Ya, Tuhan memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Oke, silakan duduk dulu sementara. Oke, ya, berikutnya hari ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, ya, dari hari Senin yang lalu sampai hari Minggu hari ini. Silakan kalau ada, silakan berdiri. Atau yang baru tadi hadir, kalau di antara minggu-minggu ini saudara berulang tahun, enggak apa-apa, silakan berdiri. Yang di atas, yang di bawah. Sebelahnya Pak Seno. Iya, oke. Ada yang di belakang Pak Beni yang berulang tahun, Pak Beni. Baik. Ada lagi yang lain? Baik, saudara, kita akan sehati berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ya, baik yang ada di tempat ini di gereja ataupun yang mereka masih ada di rumah. Mari kita akan berdoa.
Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kalau kami melihat saudara-saudara kami yang berulang tahun, kebahagiaan yang mereka alami, yang dari Engkau, itu membuat kami juga bersyukur karena apa yang Engkau kerjakan di dalam masa hidupnya, di hari ulang tahunnya. Tuhan kiranya juga memberkati dengan berkat yang spesial, yang akan membuat pengenalan mereka akan Engkau makin hari makin dalam. Bukan hanya berkat secara jasmaniah yang mereka rindukan terjadi, tetapi ada berkat-berkat rohani yang Engkau tanam dalam hidup mereka, sehingga mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Kehadiran mereka dalam dunia ini teristimewa ketika mereka berulang tahun. Kami percaya ada maksud tujuan Tuhan yang sangat spesial untuk hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya hari ini kami berdoa, kiranya berkat yang terbaik Tuhan limpahkan di dalam kehidupan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang berulang tahun. Baik yang ada di gereja ini ataupun yang masih ada di rumah. Tuhan tilik mereka, Tuhan menyatakan sukacita, damai, sejahtera-Mu dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan yang akan memberkati apa yang menjadi kerinduan keinginannya di tahun ini, bahkan di tahun-tahun yang akan mendatang. Bapa, taruh visi-visi-Mu di dalam hidup mereka sebagai berkat yang spesial di hari ulang tahun mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, berikutnya ada yang mau disampaikan, Pak Seno, dipersilahkan. Ya, shalom. Selamat siang Bapak Ibu serta saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang sudah kami sampaikan minggu yang lalu, bahwa ibadah perayaan Natal itu akan diadakan pada tanggal 25 dan 26 Desember yang akan datang. Saat itu bersamaan dengan diberlakukannya PPKM level 3 oleh pemerintah. Namun beberapa hari yang lalu ada beberapa jemaat yang bertanya kepada panitia, bagaimana kalau ada jemaat yang anak-anaknya itu benar-benar tidak bisa ditinggal sendiri di rumah. Jadi tidak ada orang tua, tidak ada family, yang benar-benar kalau anaknya tidak diajak, itu tidak bisa hadir dalam ibadah perayaan Natal. Nah, untuk perkecualian ini, kekhususan ini, sekali lagi tetap dengan mempertimbangkan PPKM level 3 yang ketat, mohon untuk tidak mudah untuk minta atau menghubungi gembala wilayahnya. Jadi untuk perkecualian khusus ini, silahkan jemaat menghubungi kepada gembala wilayah masing-masing. Tapi ini sangat khusus ya, jadi sangat khusus. Yang benar-benar anaknya tidak bisa ditinggal. Silahkan menghubungi gembala wilayah masing-masing. Demikian tambahan informasi dari panitia Natal. Semoga dapat dimengerti dan dipahami bahwa panitia sebetulnya kepengennya seperti tahun-tahun sebelum pandemi ya. Tetapi karena ini masih dalam masa pandemi, maka kami melakukan pembatasan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silahkan Pak Lukas.
Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Saya yakin dan percaya bahwa porsi berkat yang sama, ibadah yang pertama dan yang kedua itu sungguh-sungguh bisa kita bawa pulang dengan kekuatan dan pembaruan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan, hari ini pun kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan kami pada hari ini boleh mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Kami sungguh-sungguh merasa bersyukur karena Tuhan sudah memimpin, menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, bahkan memberkati kami sehingga memungkinkan selain kami boleh memberikan persembahan guna pekerjaan Engkau, kami juga bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kiranya Engkau akan kuduskan persembahan kami agar supaya bisa dipergunakan untuk kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Masih Kudus ini. Dan kami yakin Engkau juga yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami kalau sudah mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan berkat dari Tuhan, maka kami pun ingat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh. Apakah mereka pada saat ini sedang berbaring, tidak berdaya di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit. Tuhan Kau pakai akan dokter yang menangani. Kiranya Engkau sendiri yang akan melawat mereka, menjamah mereka. Sebab kami yakin di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Dan kami tahu bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Itulah sebabnya kami boleh menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kesempatan untuk merayakan Natal bersama-sama dengan kami, supaya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati kita semua. Ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkan sebab kasih setinggi langit, kasih